Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Madrasah pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru madrasah teladan anak negeri, terus berjuang ikhlas dalam beramal. Ibu bapa guru madrasah mulia, jasamu terpatri dalam sanubari jejak langkah dan bimbinganmu. Engkaulah sang pencerah hati, engkaulah penerus risalah, penuntun akhlak mulia, teguhkan iman dan Islam. Sabar jalani tugas suci, setiap langkah jadi ibadah. Kasih dan sayang selalu tercurah, lahirkan insan berakhlak mulia. Lahirkan insan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu, senyum ceria di pagi ini di forum GTK Madrasah Berbagi Kajian Keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat segenap panitia pelaksana GTK Madrasah Berbagi Kajian Keislaman, Bapak pemateri yaitu Bapak Mu'alim Husni Ishak, dan Bapak Ibu pemirsa setia di seluruh Indonesia yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, iman, lahir dan batin, sehingga bisa mengikuti kajian keislaman
dalam keadaan sehat walafiat hanya semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, para sahabat, keluarga, dan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk mengawali kajian pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Ila hadiniyah al-Fatihah. Acara selanjutnya, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Nama beliau adalah Mu'alim Husni Ishak, STHI, MTH, kelahiran di Medan, 17 Oktober 1987. Alamat beliau adalah Jalan Gurila, nomor 123. Riwayat pendidikan S1 Teologi Islam YIN Sumatera Utara, S2-nya di Ilmu Tafsir Hadis UIN Sumatera Utara. Aktivitas beliau yaitu guru ilmu akhlak dan tafsir di MAN 1 Medan. Tema hari ini, pagi ini, yaitu hikmah kematian di masa pandemi. Jadi nanti beliau akan mengulas begitu banyak tentang kematian, sebagaimana mungkin yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya mati. Ini nanti akan dikupas habis oleh beliau. Monggo dipersilahkan Bapak Mu'alim Husni Ishak, waktunya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'da wa nasara 'abdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kirami ajma'in. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang bisa kita nampak maupun nikmat yang mungkin belum kita lihat. Salawat beriringkan salam berhadiahkan iman, mari kita sanjung sajikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kiranya kita semua yang berkumpul dalam majelis yang mulia ini, insya Allah juga berkumpul nantinya di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata takzim yang pertama yang kita muliakan Bapak Dirjen Pendis Kemenak RI, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani MA. Kemudian yang kita hormati juga Bapak Direktur GTK Madrasah Kemenak RI, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Kemudian Bapak Kasubdit MI MTS sekaligus Koordinator Komponen 3 PKB Direktorat Madrasah Dr. Ainur Rafiq MAG. Kemudian yang keempat, penanggung jawab kajian keislaman setiap Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai pukul 7, Bapak Muhammad Lutfillah MAG, Gus Lutfi yang sama-sama kita muliakan. Kemudian juga ada guru saya Ustadz Suryanto Zayan, ya, penghubung ya, yang mengundang kita bisa bergabung dalam kajian pagi ini. Kemudian juga ada guru saya juga, Bunda Nur Afrida, dan juga yang kita muliakan moderator kita,
Ibu Tati Fariha MPDI, kemudian Bapak dan Ibu penanggung jawab Zoom Room GTK Madrasah, serta para asatizina, para ulama, orang-orang yang mulia yang hadir pada room ini, yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, yang saya yakini di sini orang-orang yang berkumpul orang alim. Kata Nabi, man zaro aliman faka'annama zaroni, wa man sofa aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlasallahu fil jannah. Barang siapa yang mendatangi, menziarahi orang alim, kata Nabi, maka samalah dia menziarahi aku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang-orang alim, maka samalah dia bersalaman dengan aku. Kemudian barang siapa yang duduk dengan orang alim, maka samalah dia dengan duduk bersamaku. Orang yang duduk bersamaku di dunia, kata Nabi, maka Allah akan dudukkan dia bersama Rasulullah SAW di surganya. Bapak Ibu yang saya cintaikan Allah Subhanahu wa taala, afwan, beribu-ribu afwan. Saya di sini masih belajar. Jadi mungkin kalau nanti penyampaian saya mungkin ada ayat atau mungkin hadis yang mungkin kita tahu, karena memang basic saya memang lebih kepada akhlak tasawuf. Mungkin afwan, beribu-ribu afwan, banyak dalil-dalil yang mungkin riwayatnya ahad atau mungkin ada sebagian dhaif. Ini mungkin untuk mauizah saja. Kalau untuk berceramah di hadapan para orang-orang soleh, berceramah di hadapan orang-orang yang alim, tentunya saya tidak layak untuk menyampaikan ilmu. Tapi ini hanya mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, afwan beribu afwan, saya ucapkan di awal agar nanti saya lebih tenang. Mungkin kalau ada hal yang mungkin diperbaiki, insya Allah saya juga belajar untuk belajar dari masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, izin saya share screen materi kita pada pagi hari ini. Ibu Tati, kira-kira bisa dilihat, Ibu? Baik, alhamdulillah. Saya ambil hikmah kematian di masa pandemi adalah bukan untuk supaya kita menjadi orang yang pesimis, Bapak Ibu, tidak, tapi justru untuk memotivasi kita, karena di daerah saya kadang-kadang himbauan atau pengumuman berita duka cita ini sering, karena memang kita dalam masa pandemi. Mudah-mudahan dengan kita kaji ini buat kita makin optimis, bukan malah sebaliknya, Bapak Ibu sekalian. Karena orang melihat tema mati ini adalah tema yang sesuatu yang pembahasan yang dikaji oleh orang-orang yang mungkin usianya atau mungkin ke tempat-tempat yang mungkin tidak di tempat yang seperti ini. Tapi saya mengkaji ini untuk memotivasi, karena bagaimanapun kata Nabi dalam hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man ahabba liqa Allah, habballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang jumpa sama Allah, konsepnya adalah senang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun senang sama dia. Wa man karihallah, barang siapa yang enggak suka dekat sama Allah atau tidak senang kepada Allah, Allah juga tidak senang kepada orang tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada bagaimana konsep kematian dalam Al-Qur'an. Sejatinya kematian ini merupakan suatu yang sunnatullah. Kita terkadang bahagia mendengar berita kabar lahiran. Kita kadang-kadang senang juga mendengar kabar mungkin akikah dan sebagainya. Maka sebenarnya juga biasa kalau kita dengar ada berita kematian. Karena sunnatullah. Setiap yang bernyawa, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, makna bernyawa kullu ini merupakan memang untuk semua, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai dalam satu hadis riwayat dikatakan, nyamuk pun yang mencabut nyawanya malaikatul maut. Ini menunjukkan bahwasanya memang setiap kita ini bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di masa pandemi saat ini, Bapak Ibu sekalian.
Tidak asing kita melihat berita duka cita. Bahkan sampai kita dengar itu berulang-ulang. Sangat sering. Nah, ini juga memotivasi kita. Banyak orang yang ketika menghadapi ini seakan-akan sudah hilang yang namanya kebaikan-kebaikan. Sebagai contoh misalnya yang meninggal ayahnya. Sudah hilang semangat untuk hidup. Kalau dia meninggal ibunya, hilang semangat untuk menghadapi dunia. Padahal sejatinya Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Memang sengaja Allah berikan, tapi itu sedikit. Bapak Ibu sekalian yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apa yang kita alami hari ini nggak ada apa-apanya nanti di hari kiamat. Justru ini lebih besar lagi. Tapi hari ini kita dikasih Allah ujian sedikit. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sedikit saja ketakutan, sedikit saja kelaparan. Maka konsep tentang musibah adalah kita merujuk hadis Nabi, man, kata Nabi, barang siapa yuridillahu bi khairan, Allah kehendaki kebaikan sama dia, yusibu minhu, Allah kasih dia ujian, Allah kasih dia musibah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kalau kita tahu hikmah, rahasia di balik ujian yang Allah berikan, hendaknya agaknya kira-kira banyak di antara kita berharap hidup kita itu selalu diuji. Karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Karena luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian perlu sama-sama kita merujuk dalam Quran. Surat yang mungkin tadi dibacakan oleh moderator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Endingnya dari ayat ini adalah ingin memberitahukan dunia ini kecil, akhirat itu besar. Jadi apapun yang kita hadapi di dunia ini merupakan kecil ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada alam yang lebih berat lagi Bapak Ibu sekalian. Dalam berbagai riwayat katakan, walaupun ini kurang masyhur, mungkin ini bisa saya sampaikan untuk memotivasi kita. Disebutkan ada 4 alam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama alam rahim. Alam di mana kita diberikan Allah limpahan nikmat kebahagiaan. Walaupun itu rahim bayi itu mau bayi siapapun. Karena setiap anak Adam itu fitrah. Kullu maulud, setiap anak yang sudah lahir itu yang masih bayi itu fitrah. Bahagianya luar biasa, tapi ada waktunya 9 bulan 10 hari. Sampai-sampai satu riwayat dikatakan anak-anak bayi dalam rahim ibunya itu dalam keadaan bahagia. Kenapa? Ngobrol-ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ngobrolnya? Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan seorang bayi itu ketika dia bisa dekat kepada Allah, sehingga ada kalimat alastu bi rabbikum. Kamu yakin aku Allah? Dijawab sama calon-calon bayi. Qalu bala syahidna. Ini menunjukkan, menyadarkan untuk kita semua, seluruh bayi itu dalam keadaan bahagia ketika dalam kandungan ibunya. Makanya kalimatnya itu di dalam rahim. Rahim ini sesuatu yang disayangi. Makanya tempat yang paling kuat itu termasuk rahim. Karena disayangi tempat itu. Kemudian tidak lama keluarlah. Masuklah kita ke alam dunia, alam yang terbatas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga ketika melihat di HP atau melihat di laptop, mungkin sakit mata karena terlalu berlebihan. Itu karena kapasitas mata kita. Kemudian telinga juga demikian, mendengar terlalu lama. Kemudian kaki kita melangkah terlalu lama. Tangan kita mungkin demikian juga. Ada kapasitas-kapasitasnya. Maka di dunia ini terbatas Bapak Ibu sekalian. Terbatas, apa yang kita lakukan ini terbatas semua. Karena kita memang dibatasi oleh umur. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umat itu, manusia itu ada batasnya. Faiza ajalhum, kalau dia sudah datang, la yastakhiruna sa'atan. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Maka ini adalah motivasi untuk kita semua. Jangan kita sampai ingkar kepada Allah yang menciptakan kita. Jangan sampai kita merasa diri kita hebat di dunia ini. Bukankah orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang sejatinya dia bisa melawan kematian. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat pencipta nuklir, pencipta bom atom mati semua. Bahkan dokter ahli bedah pun mati. Karena nggak ada yang bisa selamat dengan namanya kematian. Untuk itu, ini motivasi untuk kita semua. Apalah daya kita
makhluk Allah ini. Apalah daya kita, apalah upaya kita, kecuali kita berserah diri kepada Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dia kemuliaan-kemuliaan. Fit dunia, di dunia, Allah kasih kemuliaan di akhirat juga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dua kebahagiaan, dua surga. Mudah-mudahan kita mendapati dua tersebut. Dan ada alam yang lain, yaitu alam barzah, interval antara alam dunia sama alam akhirat, yaitu alam kubur. Ini alam yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang memang mungkin kalau kita kaji-kaji, kita juga mengutip ayat Quran bahwasanya masalah ruh ini memang urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengalaman spiritual, saya Bapak Ibu mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Saya kadang-kadang diskusi kepada anak-anak saya. Ada sebagian anak-anak saya itu Bapak Ibu sekalian menceritakan hal yang mungkin tidak logis, yang mungkin tidak wajar, tapi ada dan dia merasakan. Sebagai contoh mungkin mati suri Bapak Ibu sekalian. Meninggal 8 jam kemudian bangkit lagi. Kemudian murid saya pulang ke sekolah, setiap lewat satu tempat perkuburan dia dengar ada suara azan. Ini merupakan hal yang mungkin tidak logis, yang tidak sesuai dengan akal kita. Sama bagaimana kita ketika ziarah ke tempat-tempat orang yang meninggal. Kita ziarah ke kuburan. Tukang galinya sama. Tanahnya sama. Kenapa isinya beda-beda Bapak Ibu sekalian? Inilah hikmah. Huzil hikmah tawalau min ayyi wi'ain kharajat. Kita bisa mengambil hikmah walau keluar dari mulut siapa saja. Kenapa begitu luar biasanya rahasia Allah ini? Tukang gali sama, kemudian tanahnya sama. Tapi ketika kita lihat ada kuburan yang baru 3 bulan, sudah hancur keramiknya. Nah ini juga motivasi untuk kita semua Pak Ibu, agar kita mempersiapkan diri kita untuk ke sana. Maka jelas juga disebutkan dalam berbagai tafsir kan tentang masalah bagaimana azab orang-orang yang tidak baik di dunia akan dinampakkan Allah di dunia. Belum lagi sampai di akhirat, di dunia sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, disebutkan juga dari Ibnu Umar. Ada juga ini adalah hadis ya. Yaitu dia berkata, aku bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukmin yang paling utama, yang paling spesial? Beliau menjawab yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Nah, dalam pandangan Islam, manusia yang terbagi 3 Bapak Ibu sekalian. Ada Muslim. Siapa itu Muslim? Al-Muslimu man salimal muslimin lisani wa yadih. Orang Muslim itu adalah orang yang lisannya, kemudian tangannya nggak melukai orang lain. Itulah Muslim sejatinya. Mukmin orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan para malaikat Allah. Malaikat Allah itu Bapak Ibu luar biasa. Ketika kita mengkaji Quran, surat Thariq, Allah katakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ada malaikat yang tugasnya memelihara kita. Ada malaikatul muqarrabin, ada malaikat muakibat, ada malaikat Allah hafazoh, bahkan ada malaikat sanada'uz zabaniyah, malaikat yang tugasnya eksekusi di neraka. Harus kita yakini Bapak Ibu sekalian malaikat-malaikat Allah. Kitab Allah Al-Quran sebagai sumber ilmu, sumber kehidupan kita. Mesti juga kita yakini Rasul-Rasul Allah. Kemudian juga dalam kitab Minhajul Muslimin disebutkan Rasul-Rasul Allah itu ada 100 nabi saja 124.000. Kemudian Rasul 314. Nah, ini luar biasa sekali, harus kita yakini. Kemudian hari kiamat harus kita yakini Bapak Ibu, hari kiamat itu terbagi 5. Ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, dan yang terakhir adalah surga dan neraka. Dan yang terakhir adalah wabil qadari syarrihi wa khairihi. Kita yakini kepada yang namanya takdir baik dan takdir buruk. Takdir buruk termasuk juga kalau kita merasakan itu kematian, ya kita harus terima. Mungkin ada kesusahan, kita terima. Karena memang Allah sendiri yang memberikan itu. Nah, dan juga itu makom yang terakhir adalah muqarrabin. Makom yang ketiga, tingkatan yang ketiga. Jadi ada manusia Muslim, ada manusia mukmin, ada manusia muqarrabin. Maka sebaik-baik orang mukmin itu orang yang muhsin. Muhsin itu apa? Orang yang memulai kebaikan. Jadi kalau kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim.
wal takum minkum ummati yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Ada kalimat khair. Maka sebagian para ulama tafsir menjelaskan khair ini maknanya adalah ketika orang buat baik sama kita, kita baik sama dia. Tapi bila mana maknanya ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, maka memulai kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falau ajrun. Nah, ini yang berat Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang paling baik, paling dikatakan mukmin yang paling utama adalah orang yang muhsin, yang memulai kebaikan. Sama kita buat kajian-kajian ini. Ini Masya Allah kali, orang yang memulai suatu kegiatan kayak gini, maka terus menerus. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Enggak bakal putus-putus itu. Termasuk juga bagian dari sedekah jariyah. Itu. Jadi inilah orang cerdik. Orang-orang muqarrabin, orang-orang muhsin. Kemudian ditanya lagi, orang yang paling cerdik siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang yang mengingat Allah, walaupun itu baik kematian, baik di mana saja, dia ingat kepada Allah, ini yang paling cerdas. Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling bagus persiapan setelah kematian. Bapak Ibu, andai Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, membuka al-kashfu 'alal hujub, terbuka pintu-pintu yang dirahasiakan oleh Allah. Kita tahu kapan kita mati. Di jam berapa kita mati, di hari kapan, dan di waktu gimana, dan keadaan apa kita mati. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak akan cukup menampung jamaah sholat subuh di masjid-masjid kita. Karena sudah tahu kapan mati. Walaupun 10 tahun lagi, pasti ada rasa ketakutan yang luar biasa akan mendekati kematian. Maka hikmah adanya ditutup Allah rahasia-rahasia itu adalah membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Andai Bapak Ibu sekalian, ada keyakinan dalam hati kita, kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditatap oleh malaikat Allah, malaikat maut. Dalam satu kitab disebutkan malaikat maut ini adalah malaikat Allah yang paling banyak matanya. Kitab Daqaiqul Akhbar juga menyebutkan malaikat maut ini luar biasa dia. Jadi Bu, Pak, kalau malaikat-malaikat Allah ini, kalau sama manusia itu kekurangan, sama mereka itu kelebihan. Sebagai contoh, malaikat Munkar Nakir itu malaikat Allah yang bertugas juga bertanya dan menghukum di dalam kubur. Malaikat a'ma, malaikat yang ada sebagian buta matanya, ada sebagian yang tuli. Walaupun ini hadisnya, kalau kita lihat mungkin banyak hadis-hadis yang mungkin perawi-perawinya gharib, tapi ini untuk motivasi saja. Kekurangan malaikat, kelebihan. Juga malaikat Malik yang tidak pernah senyum, juga bagian dari kelebihan para malaikat. Nah, kembali, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, motivasi kita akhirat, motivasi kita husnul khotimah, motivasi kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini lebih luar biasa bermanfaatnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan tidak ada kecenderungan kita untuk iri. Innal hasada ya'kulul hasanat. Tidak ada mungkin kita berhasad kepada orang lain Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena motivasi kita di awal adalah husnul khotimah. Kalau kita senantiasa berpikir bagaimana kondisi aku nanti mati, maka kita akan berusaha keras hari-hari kita itu Bapak Ibu sekalian. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Senantiasa Bapak Ibu sekalian, hari-hari kita itu adalah menjauhkan yang sia-sia. Bukankah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi? Dalam kitab ada hadis arba'in disebutkan salah satu kebaikan Islam itu menjauhkan dari yang sia-sia. Andai Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian dalam majelis yang mulia ini, majelis yang sangat baik ini, mungkin kadang-kadang kita tidurnya, mungkin kadang-kadang kita sibuk dengan perkara-perkara yang mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi alhamdulillah dengan kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini, terhindar kita dari berbuat yang nggak baik. Salah satu 7 kemuliaan majelis adalah ketika kita duduk dalam majelis itu, maka rotul fi'ilnya kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini yang dikatakan, andai kita memahami tentang konsep kematian ini Bapak Ibu, lebih luar biasa semangat kita untuk menjalani hidup ini. Bukan sebaliknya. Karena kita akan berpikir, oh
aku ini nggak selamanya hidup. Aku ini nggak selamanya di sini terus. Aku harus berpikir bagaimana aku persiapkan diri aku untuk bermanfaat untuk umat. Bukankah nanti kalau aku mati, aku nggak punya kekuatan untuk menggotong mayatku sendiri? Bukankah ketika aku meninggal nanti, aku akan ditangisi oleh anak dan keluargaku? Bukankah ketika aku nanti mati, aku juga punya beban untuk itu. Supaya Allah ringankan beban aku manfaatkan waktu-waktu sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang itu tadi, semangatnya luar biasa untuk memikirkan bagaimana hidup dia di masa depan, di akhirat, maka Allah akan jaga, Allah akan pelihara rezekinya. Allah akan merasakan cukup kepada dia. Qalilun tashkuru qalilun tashkuru khairun min katsir la tutiku, kata Nabi. Sedikit manakala dia merasa cukup, lebih baik ketika banyak tak mampu dia pikul. Artinya ada sifat ar-ridha bil qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lihat tetangga, Bapak Ibu, yang memiliki banyak harta, tidak ada sedikit pun hatinya yang iri, yang dengki, karena dia tahu kalau itu rezeki itu Allah kasih ke aku, tak mungkin bisa diambil orang lain. Juga demikian kalau itu rezeki milik dia, walaupun semua orang bekerja sama, tak mungkin bisa diambil. Artinya ada ridho dalam diri kita, ada rasa syukur dalam diri kita, mengingat apa yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa, Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa berpikirnya itu adalah cita-cita yang panjang, cita-cita yang lebih jauh. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat, akhir, ending itu lebih utama ketimbang kita di awal-awal. Mudah-mudahan kita nanti, Bapak Ibu, endingnya kita adalah husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian banyak hadis, Bapak Ibu sekalian, tentang kematian. Disebutkan juga dalam hadis yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. Yang pertama ahlu, keluarga, kemudian mal, harta, dan yang terakhir adalah amal. Ketika nanti sampai kepada liang kubur, maka 2 yang pulang. Yang pulang itu yang kembali adalah ahlu, keluarga, kemudian harta yang pulang. Sedangkan yang tetap bersama dia amal. Maka amal ini, Bapak Ibu sekalian, apapun itu, ketika kita istiqomah, maka itu akan menjadi penolong kita. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. 1 istiqomah itu lebih baik ketimbang 1000 karomah. Manakala kita meninggal nanti, tapi kita punya amal-amal yang baik, yang rutin kita buat. Nanti pas kita masuk ke dalam kubur, disambut oleh malaikat Allah, kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Allah, maka kita akan menjadi ditempatkan tempat yang paling mulia. Ditempatkan tempat yang paling tenang, yang nyaman. Karena di dalam kubur, Bapak Ibu sekalian, nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa. Maka kebalikannya bagi orang-orang yang mungkin di dunia tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah, bahkan minta dihidupkan sekali lagi. Tapi memang kehidupan itu Allah yang atur. Kemudian rahasia-rahasia itu ditentukan oleh Allah sendiri. Betapa banyak orang yang Allah kasih waktunya di dunia tidak dimanfaatkan, ketika dikubur dia merasakan efek atau akibat yang dia buat. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang mungkin tidak baik, tapi memang Allah kasih ujungnya yang baik. Itu juga kehendak Allah. Untuk itu, Bapak Ibu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada yang tahu akhir hidup orang bagaimana. Maka kita tidak boleh menghina. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in majiyah, kata Mahfuzat. Jangan engkau menghina seseorang karena segala sesuatu itu ada kelebihannya. Maka Bapak Ibu, di sini juga memotivasi untuk kita senantiasa tetap kita tinggalkan kepada keluarga kita adalah yang baik-baik. Idza matabul insan, ketika mati anak manusia, in qata amaluhu, terputus semua amal kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekahnya. Kemudian anak yang soleh, kemudian juga ilmu yang manfaat. Bapak Ibu yang hadir di majelis ini orang-orang yang betul-betul luar biasa. Ada guru fikih, ada guru akidah, ada guru yang lain yang memang niatnya untuk memuliakan manusia, untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukankah dalam satu riwayat disebutkan syarahannya ketika berbicara tentang ridha Allah fi ridha walidain,
Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Ternyata ketika saya menyampaikan ini, orang tua di rumah memberi makan jasad, sedangkan orang tua di sekolah memberi makan ruh. Luar biasa Bapak Ibu. Boleh jadi sebab kita masuk surga bukan karena keturunan kandung kita, mungkin karena anak-anak didik kita. Karena kita ikhlas mengajarkan kebaikan kepada anak didik kita. Dari situlah kita mendapat keberkahan-keberkahan. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang mulia itu adalah para guru, para mu'alim, para asatis. Siapapun gurunya itu. Allah kasih kemuliaan-kemuliaan. Sebab apa? Doa-doa yang ikhlas, yang doa-doa yang tulus dari para murid-muridnya. Maka ini merupakan motivasi untuk kita lebih ikhlas, lebih semangat untuk mengajarkan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam kitab Al-Ahya Ba'dal Maut. Barang siapa yang di akhir usianya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ini adalah hadis yang tidak dipopulerkan. Sebab ketika kita membaca syarahnya ini Bapak Ibu sekalian, ini sempat ditegur oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah, jangan disebarkan ini hadis. Sebab kalau tahu sahabat-sahabat yang lain, maka mereka malas untuk beramal, kecuali la ilaha illallah saja. Begitulah saking Bapak Ibu sekalian sebenarnya kalau kita merasakan cukup dengan kita mengamalkan la ilaha illallah saja sebenarnya. Kalau kita konsisten, itu merupakan kuncinya surga, kunci keselamatan, kunci husnul khatimah. Tapi yang konsepnya adalah keyakinan. Maka sebenarnya banyak amalan-amalan yang mudah, yang enak, yang bisa kita jadikan motivasi kita untuk menjadi amal jariah. Tidak mesti terlalu banyak amalan-amalan itu Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh di bulan puasa kita lihat banyak orang beramal luar biasa. Tapi sebulan saja. Setelah itu hilang. Ditelan bumi. Nggak ada lagi yang mau untuk beribadah. Sebagai contoh seperti tadarus. Kemudian taklim ba'da subuh dan sebagainya. Nah Bapak Ibu sekalian. Di hadis ini adalah memotivasi kita untuk lebih mudah. Senantiasa kita semangat dalam beramal jariah, semangat dalam mencari amalan ruhiyah, amalan batiniah yang bisa mengarahkan kita kepada cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada dalam kitab yang lain disebutkan, sikapilah bahwa besok adalah ajalmu, karena begitu banyak orang yang menemui hari esok, ia malah tidak bisa menyempurnakannya. Begitu banyak orang yang berangan-angan panjang umur, ia malah tidak bisa menemui hari esok. Seharusnya ketika engkau mengingat kematian, engkau akan benci terhadap sikap panjang angan-angan. Tulus zaman. Bapak Ibu sekalian, andai Allah bukakan kenikmatan-kenikmatan akhirat, mungkin kita semua akan ingin ke sana. Tapi terkadang Bapak Ibu sekalian, anak-anak iblis ini, jin-jin ini, membuat gagal konsentrasi kita. Membuat rusak majelis-majelis kita. Membuat nggak semangat lagi orang-orang membaca Al-Quran. Karena tulus zaman, panjang angan-angan. Orang-orang yang banyak menghayal, sejatinya orang-orang yang tidak bergerak, kecuali pikirannya saja. Orang-orang yang panjang angan-angan adalah orang-orang yang offside dalam hidupnya. Karena dia tidak ada pergerakan. Hanya cita angan-angan saja. Nah inilah pandai-pandainya. Ini afwan Bapak Ibu sekalian. Inilah akal-akalannya asyaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Senantiasa dia suka bisik-bisik dalam dada kita, dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mungkin membuat kita nggak semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Banyak Bapak Ibu sekalian. Keterangan-keterangan dari para masyarakat. Mungkin sahabat-sahabat bertanya kepada kita, terkadang diskusi kepada kita, untuk apalah alim-alim kali, untuk apalah ngajarin sholat, toh gini-gini juga. Nah ini adalah bagaimana logika syaitan untuk buat kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu, 90 ayat dalam Quran rezeki Allah yang jamin, tapi satu ayat yang menjelaskan syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Nah ini adalah motivasi untuk kita untuk berhati-hati. Dalam kitab Talbis Al-Iblis yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan ada 7 anak iblis Bapak Ibu, dan mereka semuanya berusaha keras untuk mengganggu kita. Bisa dari depan, kalau nggak mampu dengan masa depan, dengan masa lalu dari belakang.
Kalau nggak mampu dengan masa lalu, dari kanan kebaikan. Dipuji-pujinya kita. Seakan-akan kita orang paling mulia. Seakan-akan kita orang yang paling hebat. Kemudian dijatuhkannya kita. Kadang-kadang dari kiri, dari kemaksiatan, dari kemunafikan, dari kekurangan-kekurangan, sehingga jatuh mental kita. Bapak Ibu, insecure, merasa putus asa itu adalah akalannya asyaitan. Dia menyuruh kita untuk menjauhi yang namanya kebaikan. Dan menikmati yang namanya keputusasaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu Bapak Ibu, dengan kita memahami pandangan para ulama ini, membuat kita, menstimulus kita lebih semangat dalam menghadapi hidup dan semangat untuk menjauhkan diri kita dari yang sia-sia. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Kata Ibnu Rajab, angan-angan terbesar orang-orang yang telah mati di alam kubur, mereka adalah hidup sesaat untuk meraih taubat dan amal soleh yang luput dari mereka. Sedangkan orang-orang yang masih hidup di dunia ini justru menyia-nyiakan hidup mereka sehingga umur mereka habis percuma dalam kesia-siaan. Bahkan sebagian mereka ada yang menghabiskannya untuk maksiat waliyadzubillah. Ini angan-angan terbesar orang-orang yang sudah mati Bapak Ibu. Tapi apalah daya. Tidak bisa lagi dibuka sesuatu yang sudah ditutup. Tinta yang sudah mengering tidak mungkin lagi bisa dibasahi. Ini menunjukkan takdir Allah sudah diatur. Maka ketika kita melihat hikmah-hikmah yang ada di sekitaran kita, ambillah Bapak Ibu. Karena hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Kadang-kadang kita dapat hikmah dari anak murid kita yang menceritakan tentang kisah-kisah mati dia, mati suri atau keluarga-keluarga dia. Ini hikmah Bapak Ibu. Yang mungkin itu semua tidak didapati oleh guru-guru yang lain. Tidak didapati oleh orang lain. Kita ambil. Kalaupun tidak kita share, kita untuk motivasi kita. Terkadang Bapak Ibu sekalian, banyak kita mendapati hikmah-hikmah itu bertebaran di lingkungan kita. Tapi kadang-kadang itu tadi, syaitan suka membuat kita was-was, sehingga kita terfokus kepada yang lain. Dan orang yang masih hidup di dunia justru menyanyiakan hidup mereka sehingga umur mereka habis. Makna menyanyiakan hidupnya Bapak Ibu, perbuatan aktivitasnya tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Afwan mungkin kalau terlalu lama. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mati. Jadi tidak ada lagi manusia yang hebat. Kalau hebat itu kata Gus Bahauddin bisa menentukan jadwal kematian dia. Tapi nggak ada manusia yang bisa kayak itu Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, selalu memanfaatkan waktu untuk kebaikan. Selalu banyak berbuat kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita buat baik itu kebaikan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buat buruk itu juga akan kembali kepada kita. Hal jazaul ihsan al ihsan. Tidak ada balasan yang luar biasa kebaikan itu kecuali akan dibalas Allah dengan kebaikan. Yang ketiga, sering muhasabah diri. Sayyidina Umar mengatakan dalam satu dalam satu waktu beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti Allah hitung amalmu di akhirat. Kemudian yang keempat, yakin musibah merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali Bapak Ibu. Dalam hadis yang saya baca di awal, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan sama dia, Allah beri dia musibah apapun itu. Kadang-kadang tergelincir kita, jatuh kita Bapak Ibu. Sedikit Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang luar biasa yang mungkin bisa kita ambil menjadikan motivasi tentang seorang pemuda yang dia ingin beribadah kepada Allah di masjid. Singkatnya Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang ingin beribadah ke masjid. Ketika mau ke masjid, hujan lebat Bapak Ibu sekalian. Ada di hatinya itu merasa nggak nyaman sholat di rumah. Ketika dia sholat nggak tenang, maka dia ambil dia pakai bajunya, kemudian dia bergegas ke masjid sampai di persimpangan Bapak Ibu, tergelincir, jatuh, kotor kainnya, maka dia balik lagi Bapak Ibu. Terfikir di hati dia, untuk apalah ke masjid, hujan-hujan, kan akhirnya jadi kotor baju, maka dia pulang Bapak Ibu. Kemudian ketika dia mau sholat lagi, nggak nyaman, nggak tenang, lantas dia Bapak Ibu sekalian pergi lagi ke masjid, berusaha lagi ke masjid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika sampai kepada gerbang masjid Bapak Ibu, tergelincir. Sehingga dia jatuh. Karena pakaiannya kotor, dia balik lagi.
Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada perasaan dia hampir menyerah, tapi dia bismillahkan dia pergi. Ketika sampai kepada mau pintu masjid, hampir tergelincir Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang memegang, kemudian diantarkannya ke pintu masjid. Singkat ceritanya Bapak Ibu, pemuda ini heran. Siapa Bapak ini? Kok baik kali mau membawa dia ke masjid. Mau membawa pemuda ini ke masjid. Akhirnya anak ini bertanya, wahai Bapak, siapakah gerangan engkau? Kata Bapak ini, enggak usah kamu urus saja dirimu sendiri. Saya akan urus urusan saya. Karena si pemuda tadi membawa nama Allah, demi Allah saya tidak akan melepaskan tangan Bapak sebelum Bapak memberitahukan siapa nama Bapak. Maka Bapak ini menjawab, saya iblis, saya syaitan. Terkejut pemuda ini. Pak, bagaimana mungkin syaitan itu bisa membawa aku kepada ibadah kepada Tuhanku? Dijawab sama syaitan ini. Wahai pemuda, ketika engkau keluar rumah dengan niat untuk Allah ke masjid, maka Allah hapuskan dosa kamu semua. Ketika kedua kali kamu ingin ke rumah Allah, ke masjid, karena mungkin ujian yang diberikan Allah, tapi kamu juga tetap ke masjid, dan kamu tergelincir, kamu juga niat untuk ke rumah Allah, Allah hapuskan dosa keluarga kamu semua. Dan kalau kali ketiga kamu jatuh juga, Allah hapuskan semua dosa orang di kampung ini. Aku capek-capek membawa orang supaya jauh daripada Allah. Kau dengan jatuh saja, engkau dengan jatuh saja, Allah hapuskan. Begitulah Bapak Ibu sekalian. Tidak ada syaitan yang punya niat yang baik. Syaitan itu selalu mengwas-waskan kita untuk buat jahat, untuk jauh kepada Allah, untuk nggak cinta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga itu. Amal-amalan Bapak Ibu banyak sekali untuk supaya kita jauh dari syaitan. Dengan mungkin kita membaca ayat kursi, kita amalkan surat Mau'izatain, Al-Falaq dan An-Nas. Insya Allah kita akan selamat dari was-was syaitan. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jauhi sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru apa yang Allah berikan kepada kita, kalau kita pandang dengan kacamata iman, insya Allah Allah akan kasih kita berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita akan rasakan di masa depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bapak Ibu, terima kasih banyak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Tati. Falyatafaddal mashkura. Oke, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Mu'alim Husni Ishaq yang begitu banyak, subhanallah sekali, mengingatkan pada kita semua bahwa kita nanti akan menemui ajal kita. Di situ menceritakan konsep kematian, bagaimana motivasi kita untuk menghadapi nanti, ya akan seperti itu. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Ustadz Mu'alim, simpulannya bahwa setiap kita pasti akan mati. Selalu memanfaatkan waktu dengan kebaikan. Yang ketiga, sering muhasabah diri, jadi introspeksi diri. Yakin musibah merupakan tanda bahwa Allah itu cinta. Jangan merasa kalau kita dikasih musibah itu, aduh, aku berarti sekarang lagi dibenci sama Allah. Ya itu salah banget ya, seperti itu. Terus yang kelima, jauhi sifat berburuk sangka kepada Allah. Oke, ini Ustadz sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Ini dari Jombang. Bapak Ali Said, dia pengawas ya. Pertanyaannya, apakah semua orang yang meninggal, yang wafat, dikembalikan rohnya sementara sehingga bisa mendengar terompak atau sandal pengantar jenazah? Jadi saya ulangi Ustaz, apa orang yang wafat itu akan dikembalikan rohnya sementara sehingga bisa mendengar terompak atau sandal pengantar jenazah? Itu Ustadz pertanyaannya yang pertama. Baik, monggo dipenjawab dulu sambil menunggu chat yang lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebelumnya kalau ini kurang tepat, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya mengutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Nis As-Samarqandi. Disebutkan Bapak Ibu sekalian, kalau jenazah atau ruh orang-orang solih ketika dia
wafat itu diangkat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama. Disambut sama malaikat karena harum wanginya. Ruhnya ini sampai ke langit ketujuh, kata Allah, aku ridho sama dia. Pulangkan lagi. Dipulangkan Bapak Ibu sekalian. Kemana? Ke dalam kubur. Bahkan juga ada banyak riwayat. Mungkin tapi ini saya kasih tahu tadi, ini juga hadisnya ini rata-rata dhaif. Karena memang perkara ruh ini Bapak Ibu sekalian, perkara-perkara yang mungkin sedikit sekali hadis sahihnya gitu. Maka saya sampaikan untuk motivasi saja gitu. Nah, bagaimana dengan 3 langkah, kemudian 7 langkah dan sebagainya? Itu hanya kiasan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kepastian bahwasanya 3 langkah atau 7 langkah. Yang pastinya saking cepatnya lah malaikat turun bertanya kepada orang tadi itu. Karena kalau demikian, seandainya nanti ada ahli jenazah, mungkin istrinya bermalam di tempat orang yang meninggal, maka tidak ditanya lagi. Kenapa? Nunggu ahli keluarganya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah dia mendengar? Dia dalam kondisi saat itu, Bapak Ibu, ketakutannya luar biasa. Kalau dia bukan beriman, tapi kalau beriman kepada Allah, Bapak Ibu, kata Gus Baha, jangan takut kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mungkar nakir itu makhluk sebagaimana kita. Karena ada kisah Bapak Ibu, dikisahkan banyak. Disebutkan juga ketika Sayyidina Ali, ini izinnya Bu Tati ya. Monggo. Ketika Sayyidina Ali hadir di takziah ke tempat Sayyidina Umar. Ini Ali dan Umar ini memang orang-orang yang memang Allah kasih banyak kelebihan ya, karomah. Saya kasih tahu Pak Ibu, dalam kitab Ijaz Ar-Rasulullah Karamatul Auliya disebutkan bahwasanya Umar ini punya kelebihan, punya karomah itu takut iblis nengok dia, melihatnya gitu. Jadi luar biasa memang karena tegas. Maka karena kesehariannya tegas, kesehariannya itu memang dia orangnya memang powerful, maka ketika meninggal Ali berpikir, ya Allah, apa mungkin dia berani tegas juga di hadapan malaikat mungkar nakir. Maka saat itu minta izin Ali bin Abi Thalib kepada Allah supaya Allah izinkan bisa melihat kayak mana prosesi pertanyaan. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa melihat orang yang sudah mati, tapi dengan cara mimpi. Maka mimpi itu kan bismika Allahumma ahya wa amut. Hadis yang sahih. Ada yang mengatakan bismika Allahumma amut wa ahya. Ya Allah, dengan namaku mati dan namamu aku hidup. Jadi di alam mana kita bisa melihat orang yang sudah mati? Di alam mimpi. Karena itu fasenya sama. Makanya kalau kita doanya itu, alhamdulillah, doa bangun tidur, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana. Ini konsep Bapak Ibu sekalian dari para ulama menunjukkan bahwasanya ketika itu disebutkan Ali melihat ketika dalam pusara itu datang 2 malaikat Allah mungkar dan nakir. Bertanya kepada Sayyidina Umar. Mar rabbuka, kata Sayyidina Umar kepada 2 malaikat tadi. Wahai malaikat, engkau tidak tahu siapa aku. Aku ini adalah orang yang aku dekat kepada kekasih Allah. Aku orang yang dekat kepada kekasih Allah. Maka saat itu terdiamlah malaikat mungkar nakir. Maka sejatinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dengar sebenarnya ahli kubur itu bahkan sampai 3 hari dia tuh masih melihat itu. Bayangkanlah ketika meninggal emak dan ayah kita ribut masalah harta warisan, dia dengar, dia lihat. Bahkan jadi satu ayat dikatakan, sesungguhnya orang-orang di kubur itu rindu dia kepada orang yang masih hidup. Kan dia nggak bisa beramal lagi, dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa puasa lagi, dia butuh anak-anaknya, dia butuh keluarganya. Maka ketika datang anaknya ziarah ke rumahnya, ziarah ke pusara dia, maka dia bangga dan bahagia kali. Sebagaimana orang yang ketika lebaran menunggu tamu datang. Begitulah Bapak Ibu sekalian, luar biasa memang saat itu ketika didatangi oleh ahli keluarga, ahli baiknya. Saya pikir itu Bapak, saya pikir itu Bu Tati, saya kembalikan. Ini ada yang sudah mengangkat tangan, Bapak. Ini pertanyaan kedua kepada Bapak Misrat Sawedi. Dipersilakan Bapak Misrat Sawedi untuk mic-nya diaktifkan untuk bertanya, Bapak Misrat. Dari Man 1 Banggai. Baik. Sebelumnya mohon maaf, kedengaran bagus ini Bu? Ya, sudah kedengaran Bapak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kami menyimak penyampaian dari narasumber Al-Ustadz Husni. Cukup bagus dan baik. Persoalan tentang kematian. Nah, ada hal yang mengganjal dalam pemikiran saya. Dengan hadirnya medsos ini, kadang-kadang setiap orang yang meninggal itu selalu diposting. Nah, syukur-syukurlah kalau orang yang melihat itu mengatakan bahwa yang meninggal itu baik. Tetapi kalau ada yang menilai dengan yang negatif, nah ini bagaimana secara hukum Islami tentang dosa-dosa yang dialami ini. Siapa yang harus bertanggung jawab? Saya kira itu Pak untuk sementara Bu. Pak Ustadz mohon penjelasan sedetail mungkin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, monggo dipun tindak lanjuti. Terima kasih kepada Bapak Misrat Sawendi. Saya Bapak tidak konsentrasi saya memang di bidang akhlak, tapi saya bukan paham fikih, jadi saya minta maaf kepada Bapak karena saya nggak tahu jawabannya. Karena memang kalau bagaimana hukumnya tadi saya terus terang kekurangan ilmu saya kalau masalah hukum saya kurang paham Bu. Izin ya Bu Tati Farika ya. Karena bagaimana hukum memposting nih saya kurang tahu jawabannya. Sekali lagi saya minta maaf pada Ibu saya. Mungkin gini, mungkin Bu kita mungkin sini saya yakin banyak para asatidz yang mungkin lebih bisa menjawab. Bukan berarti saya tidak menghargai pertanyaan Bapak Misrat, tapi memang saya sendiri memang kekurangan pemahaman tentang masalah bagaimana hukum memposting gambar-gambar orang yang sudah meninggal, kemudian bagaimana dalil-dalilnya tentang itu. Makanya saya terus terang kalau untuk masalah ini saya kurang tahu gitu. Saya minta maaf kepada MC, berarti kepada Pak Misrat juga. Mungkin Ibu bisa arahkan kepada mungkin ada Gus di sini, mungkin Gus Lutfi atau yang lain bisa tahu. Oke, terima kasih untuk Bapak Misrat. Ini dari narasumber memang dia nyun sewu karena memang dia belum begitu tidak berkompeten tentang ilmu tentang bagaimana memposting gambar-gambar seperti itu biar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Mungkin dari ngapunten Bapak Misrat nggih. Mungkin dari Aminuddin Aziz mengacungkan tangan, silahkan Pak Aminuddin. Ketiga Aminuddin Aziz, silahkan. Halo Pak Aminuddin. Untuk sementara menunggu Pak Aminuddin, ini ada chat Ustadz. Ini dari Ibu Eka Rupaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kalau ada orang yang suka membangga-banggakan dirinya sendiri dan inginnya dipuji-puji oleh orang lain dan merasa bahwa kita bisa begitu karena dirinya bukan karena Allah. Bagaimana caranya kita menasihatinya? Baik, izin menjawab Ibu Tati. Jadi kalimat sombong itu kalau dalam bahasa Arab itu banyak Bapak Bu. Ada namanya takabur. Takabur itu diambil kata kabaro, membesar-besarkan dirinya. Ada sum'ah. Sum'ah itu senang kalau namanya disebut-sebut. Ada yang namanya riya. Riya itu diambil kata ro'ah, senang dilihat amal ibadahnya. Nah, jadi bagaimana dengan orang yang mungkin membanggakan dirinya? Bukankah takabur itu adalah jubah Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah nggak akan ridho kalau sifat Allah atau al-mutakabbir, nama-nama Allah digunakan oleh manusia. Maka ketika orang merasa dia sudah nama baiknya, nama besar, maka otomatis ini jatuh kepada namanya penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati Bapak Ibu sekalian memang obatnya cuma satu, yaitu ala bizikrillah. Ya, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini sederhananya Bu, karena memang
kullu bani Adam khata'un, Bapak Ibu. Setiap anak Adam itu pasti buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang satu orang yang taubat. Jadi kalau ada merasa dirinya besar, coba lihat dulu. Kita dari kacamata dunia, bumi sama planet, mungkin kita lebih kecil lagi. Jadi itu, tapi memang kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya susah kita karena memang ini perkara batin, perkara hati. Maka ini tergantung kepada orangnya. Intinya itu perbuatan yang tidak baik. Dan memang kalau udah merasa diri paling hebat, tadi tuh saya ucapan di awal, kalau kita memang hebat Bapak Ibu sekalian, coba kita tentukan kita matinya 100 tahun atau 200 tahun. Itu baru hebat. Tapi memang nggak mungkin manusia bisa sampai segitu umurnya. Begitu Bu. Saya kembalikan kepada Bu Tati. Oke, terima kasih. Itu Ibu jawaban dari Ustadz Mu'alim. Ini masih ada pertanyaan Ustadz. Ini kayaknya untuk masalah bagaimana mensikapi menjelang kematian ya Ustadz ya. Kita semua nanti akan mati, kayaknya banyak sekali ini yang bertanya Ustadz. Ini ada yang minta kiat-kiatnya Ustadz. Kiat-kiat agar kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu bagaimana Ustadz? Saya mengutip satu hadis, yang hadis ini pernah disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Beliau mengatakan begini, di zaman Nabi, ketika Nabi duduk di satu majelis, Nabi katakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, sebentar lagi ada orang yang akan dijamin Allah masuk surga. Maka mereka melihat Abu Domdom masuk. Kemudian besok lagi Nabi ulang lagi. Maka saat itu ada salah satu sahabat yang penasaran, kenapa dikasih kemuliaan kepada sahabat ini? Para sahabat ini kurang masa nggak terkenal gitu. Maka satu sahabat ini, afwan saya lupa nama sahabatnya siapa. Ada yang mengatakan Abu Usama, ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar, tapi saya lupa Bu. Maka ada salah satu sahabat Nabi yang dia penasaran, dia datangi rumahnya. Dia minta izin untuk bermalam 3 hari. Maka ketika itu dia lihat amal-amal ibadahnya, nggak ada yang spesial. Biasa aja. Bahkan nggak sholat malam. Maka ketika mau pamit, sahabat Nabi ini bertanya kepada Abu Domdom, wahai Abu Domdom, sebenarnya aku penasaran dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu yang dijamin oleh Rasul untuk sebagai ahli surga. Apa sebab engkau bisa seperti ini? Maka kata Abu Domdom, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membicarakan sesuatu yang engkau sudah tahu kayak mana amal aku. Maka diucapkan lagi oleh sahabat, tolonglah bantu aku. Maka dijawab sama Abu Domdom, engkau sudah melihat bagaimana aktivitas aku yang biasa. Tapi ketahuilah wahai sahabatku, tidak lepas setiap malam ketika aku hendak tidur, aku mohon kepada Allah, aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, apabila ada orang yang zolim kepada aku maafkan mereka semua selagi muslim. Aku maafin semua mereka, muslim, mukmin, siapapun, aku maafkan. Jadi nggak ada kebencian kepada manusia, nggak ada rasa iri dia sama manusia. Dia maafkan semuanya. Kalau seandainya aku dizolimi, aku jadikan itu hadiah untuk dia, aku maafkan. Maka kata salah seorang sahabat, inilah yang membuat engkau dimuliakan oleh para malaikat dan engkau disebut-sebut Rasul sebagai ahli surga. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya amalan-amalan yang disampaikan oleh para ulama sebenarnya tergantung kitanya Bapak Ibu sekalian. Kita mau pilih yang mana? Ada orang ketika nanti masuk surga bertemu sama ahli surga, keluarganya, ditanya, apa luar biasa kita jumpa di sini, bagaimana engkau di dunia? Katanya, dulu aku, mungkin engkau tahu kayak mana sehari-hari aku di dunia. Tapi satu kelebihan aku sayang kali sama ibu aku. Jelas ahli surga. Kita nggak tahu Bu, di amal mana kita dimasukkan Allah ke surga. Tapi usahakan kita ada amalan rutin, mutaba'ah yaumiyah. Kita ada daftar sehari-hari kita yang mungkin kita bisa tempelkan itu sebagai amal sehari-hari kita. Contoh misalnya kita baca Quran ba'da subuh, atau mungkin sedekah 2.000 setiap hari, atau mungkin kita membantu orang, atau mungkin kita mengurus mama kita yang sudah tua. Ini Bu, amalan-amalan seperti ini yang sejatinya yang kita sukai dan mudah, yang bisa membawa kita kepada husnul khotimah. Saya pikir ini Bu. Saya minta maaf, mungkin agak lama. Saya kembalikan kepada Ibu Tati. Oke, jadi ini ada tadi kiat-kiatnya. Salah satu kiat-kiat kita agar
meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah, itu memaafkan orang lain, apapun itu bentuknya. Terus yang kedua ada kita selalu bersedekah meskipun itu hanya katakanlah Rp500. Kalau kita insya Allah kalau kita rutin dan itu ikhlas karena Allah insya Allah ya. Terus ada membaca Al-Quran karena apa? Al-Quran adalah kitab seorang Muslim yang harus kita lestarikan. Karena apa? Kita tuh jarang sekali ya orang-orang membaca Al-Quran itu sudah mulai jarang saya lihat seperti itu. Terus yang keempat itu adalah memuliakan orang tua seperti itu. Itu salah satu kiat-kiat biar kita husnul khotimah. Ini waktunya masih 6 menit. Mungkin masih menerima satu pertanyaan ya Ustadz ya? Ya, boleh. Ini ada dari Ibu Aulia. Assalamualaikum Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah orang yang meninggal itu bisa mengetahui waktu meninggalnya? Maaf, sebab ada sebagian orang yang sudah tahu dia mengumpulkan keluarganya dan mengatakan kalian tunggu saja sebentar lagi, sebentar jam sekian Abah sudah meninggal, dipanggil oleh Allah. Seperti itu Ustadz. Monggo Ustadz. Kalau berbicara tentang pengalaman spiritual, Ibu, kita tidak heran dengan hal yang seperti itu. Karena memang ada juga para ulama juga menukil dalam kitab tentang hal-hal seperti itu. Sebagai contoh ada satu wali Allah yang hobinya dia sholat duha. Jadi ketika datang malaikat maut, dia katakan kepada malaikat maut, wahai malaikat, aku selesaikan sholat duha, aku takut jumpa sama Allah dalam keadaan tidak sholat duha. Maka ditunggu sama malaikat. Tapi ini bukan berarti mematahkan ayat Allah yang berbunyi walikulli ummatin ajal, setiap umat itu ada batasnya. Fa idza jaa ajalhum, kalau dia sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dimajukan sekejap, tidak bisa dimundurkan sesaat. Artinya tidak menggagalkan, menggugurkan itu enggak. Karena Bapak Ibu sekalian, perkara pengalaman spiritual ini hak prerogatif Allah gitu. Hak prerogatif Allah. Jadi kalau misalnya ada orang sudah tahu dia kapan mati, ya mungkin amal-amal dia ketika dulu dekat kali sama Allah sehingga Allah kasih sedikit itu rahasia-rahasianya. Bu, ada orang yang memang Allah kasih kelebihan itu. Siapa dia? Orang-orang memang mungkin ketika beramal itu sudah sampai kepada mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya pun juga masih belajar gitu. Masih belajar. Saya juga masih cari itu kitab-kitabnya. Cuman terus terang saya katakan memang ada orang-orang seperti itu gitu. Yang bisa kadang-kadang tahu. Seperti contoh Bu ya, Imam Al-Ghazali ketika dia mau wafat itu dia sudah mandi, dia sudah wangi-wangian, dia sudah menyiapkan kain kafan, sudah. Setelah itu tinggal keluarganya yang tinggal menyolatkan dan menguburkan. Dia sudah mempersiapkan semua. Ini menunjukkan memang bahwasanya ada juga orang-orang sebagian seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah memang itu ada cara-caranya gitu. Tapi memang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah buka rahasia-rahasia kepada orang yang dicintai. Bukankah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadis ya kan bahwasanya kalau udah cinta Allah sama dia, apapun Allah kasih ke dia gitu. Sehingga mau jumpa pun dikasih tahu. Contoh gini Bu, saya punya keluarga juga yang ketika kami jenguk, kami ziarah ketika beliau sakit, kemudian saya datang bawa rantang, saya bilang sama saudara saya ini untuk makan, ini Bu ya untuk makan, untuk makannya saya kasih mama. Kemudian ibu ini jawab sama kami, sama saya dan adik saya, katanya udah nggak usah repot-repot. Nanti udah ada yang ngantar kok gitu. Nah, ketika jam 7, jam 9 meninggal. Ternyata memang tadi itu kita nggak tahu kalau itu rupanya kalau itu adalah sinyal beliau sudah nggak ada lagi. Karena Bu, rezeki itu ketika sudah malaikat Mikail sudah selesai urusan dia, maka muncullah malaikat Israel. Artinya kalau tanda-tanda orang yang sudah Allah mau
diperjumpakan dia kepada Allah, maka jangankan nikmat yang lain, hanya sekedar minum saja, Bu, tak akan sanggup lagi, Bu, kerongkongan atau tenggorokan untuk menerimanya. Begitulah sinyal-sinyalnya kalau orang sudah mau meninggal. Artinya dia sudah tidak lagi bisa menikmati lah, walaupun hanya seteguk air. Tapi justru ada sebaliknya. Makanya saya bilang ini sifatnya bukan suatu kepastian, karena ada dulu orang yang mungkin ketika mau meninggal banyak kali makannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengalaman-pengalaman spiritual yang tidak bisa kita uji kebenarannya, karena ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Bu tadi. Ibu, mic-nya Ibu matikan. Terima kasih Ustadz untuk kajian pagi hari ini. Memang sangat menarik sekali karena keterbatasan waktu, dan ini masih banyak sekali penanya dari pemirsa kajian keislaman yang sangat setia setiap pagi. Mohon maaf, ini mungkin bisa disambung di lain kesempatan dalam kajian yang berikutnya. Oke, mungkin dari saya sebagai moderator minta maaf bila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam, subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi